Pasukan Perlawanan Palestina Hamas pada Jumat 3 Oktober 2025 mengaku telah memberikan tanggapan terhadap usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai jalur Gaza. Mereka setuju membebaskan semua tahanan Israel, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Dikutip dari Al-Mayadeen, tanggapan Hamas ini diserahkan kepada para mediator. Isinya juga dinilai sesuai dengan formula pertukaran yang diuraikan dalam proposal Trump. Gerakan tersebut menegaskan kesiapannya untuk segera memasuki negosiasi melalui mediator untuk membahas rincian pertukaran. Hamas juga memperbarui perjanjiannya untuk menyerahkan kendali jalur Gaza kepada Badan Teknokrat Independen Palestina. Hal ini berdasarkan konsensus nasional Palestina dan dukungan Arab dan Islam. Mereka mengaku telah melakukan konsultasi mendalam di dalam lembaga kepemimpinannya. Selain itu melakukan konsultasi luas dengan pasukan dan faksi Palestina, mediator, dan teman-teman. Tujuannya untuk mencapai posisi yang bertanggung jawab terkait usulan Trump. Namun kelompok itu menghindari isu paling krusial seperti perlucutan senjata. Mereka menegaskan tak akan melucuti senjata sebelum pendudukan Israel di Gaza berakhir. Hamas lantas mengapresiasi upaya Arab, Islam, dan internasional termasuk Trump untuk menghentikan perang di jalur Gaza. Pasukan Perlawanan Palestina meluncurkan sejumlah roket menyasar wilayah Israel. Tanya itu mereka juga melakukan penyerangan terhadap pos militer rezim Zionis. Dikutip dari The Times of Israel, sebanyak 5 roket ditembakkan dari jalur Gaza pada Rabu 1 Oktober 2025 malam. Roket-roket itu diarahkan menuju kota pesisir Asdod selama Yom Kippur. Pasukan pertahanan Israel langsung memberikan respon atas langkah yang dilakukan Hamas. Mereka mengklaim 4 roket yang diluncurkan ke Asdod dicegat oleh pertahanan udara, sementara 1 roket sisanya mendarat di area terbuka. Tak ada korban cedera maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat jatuhnya roket. Insiden terjadi saat Angkatan Laut Israel bersiap untuk mencegat armada besar yang berupaya menerobos blokade maritim Israel di jalur Gaza. Sehari setelahnya, tepatnya pada Kamis 2 Oktober, Hamas juga melakukan serangan terhadap pos militer di Gaza Tengah. Seorang perwira terluka parah dan 2 tentara terluka ringan dalam serangan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut positif tanggapan Hamas terhadap rencana gencatan senjata di Gaza, Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan terkejut dengan respon Trump terhadap Hamas. Media Israel melaporkan jika Netanyahu merasa syok setelah Trump mengatakan Hamas memberi respon ke arah positif, terlebih saat Trump mendesak Israel menghentikan pemboman di Gaza. Netanyahu berupaya mengordinasikan tanggapan bersama antara Israel dan Amerika Serikat agar pernyataan Hamas tidak langsung dianggap sebagai perkembangan positif. Perdana Menteri Israel disebut masih akan membahas rencana perdamaian itu bersama kabinet dan koalisinya sebelum dibawa ke pemungutan suara di parlemen. Pemimpin oposisi Israel menyebut Netanyahu memiliki jaring pengaman politik. Artinya, partai-partai oposisi siap membentuk pemerintahan persatuan untuk memastikan kesepakatan tersebut bisa disetujui jika anggota koalisi sayap kanan menolak. Sementara permintaan Trump ke Israel untuk menghentikan pemboman di Gaza didukung keluarga para tawanan Israel. Masalahnya, mereka khawatir serangan yang terus berlanjut justru akan melukai atau membunuh para tawanan yang masih ditahan Hamas. Gelombang demonstrasi pun diperkirakan akan pecah dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka akan menuntut pemerintah segera menyetujui kesepakatan gencatan senjata tersebut. Militer Israel kembali melakukan pemboman besar-besaran menyasar wilayah Gaza, Palestina. Tindakan ini dilakukan meskipun militer mengumumkan peningkatan kesiapan untuk melaksanakan tahap pertama rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertukaran tahanan.
Serangan Israel disebut kian heboh setelah perjanjian dihentikannya serangan ke Gaza diumumkan. Pesawat militer Israel meluncurkan serangan yang diduga menargetkan para pengungsi dan penyedia layanan kemanusiaan. Tembakan terhadap para pengungsi dilakukan setelah Israel memperingatkan mereka untuk pergi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Minggu 4 Oktober 2025, tentara Zionis mengejar warga sipil di lebih dari satu lokasi. Penembakan hebat pun dilaporkan terjadi di wilayah utara kota Gaza. Sementara serangan udara Israel menargetkan sebuah rumah di daerah Al-Masahra di lingkungan Al-Tufah di timur kota yang mengakibatkan cedera. 4 orang tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah rumah di daerah Al-Masahra di lingkungan Al-Tufah. Serangan udara juga menewaskan 2 warga Palestina dan melukai lainnya di Jalan Al-Mahribi di lingkungan Al-Sabra, selatan kota Gaza. Artileri Israel turut menargetkan bagian utara kamp pengungsi Al-Buretz di jalur Gaza, bagian tengah, dan menembaki pusat Khan Yunis.